Halo semuanya, selamat datang di vlog saya lagi. Kali ini kita akan coba lagi Hyundai Creta. Sebenarnya saya udah pernah coba bikin fast drive sama fitur Blue Link-nya. Tapi sekarang kita akan coba lagi dan kita akan bikin tes lengkap dari Hyundai Creta. Saya akan bawa yang ini, yang style. Ada dua, ini ada yang style sama prime. Yuk kita lihat yang prime-nya. Ini yang style, cuma saya nggak mau bawa yang ini. Kita bawa yang sebelahnya. Let's go. Nah ini kebetulan saya di Hyundai andalan lebih panjang. Ini tempat yang biasa saya sering syuting dan ini memang rekomendasi banget Hyundai andalan lebih panjang. Kita nggak akan bawa mobil ini semua, tapi kita akan bawa ini. Hyundai Creta Prime yang warna putih. Ini mobil tes yang kita akan bawa dan kita akan tes lengkap dan saya akan kasih tahu apa saja plus minusnya, konsumsi BBM, berapa performanya. Let's go. Nah sekarang saya udah ada di Hyundai Creta yang tipe Prime. Sebelumnya saya udah pernah coba tapi belum tes lengkap ya, itu cuma sekedar fast drive. Jadi ini cuma ngerasain aja di jalan biasa. Sekarang kita akan bawa mobil ini ke jalan yang lebih jauh lagi dan kita akan tes lengkap Hyundai Creta. Sejujurnya saya udah coba berkali-kali karena alasan kenapa saya sering nyoba mobil ini karena saya sangat senang dengan Hyundai Creta. Karena pertama fiturnya lengkap, kemudian banyak fitur menarik yang bahkan rivalnya itu nggak ada. Kemudian yang paling saya suka tuh dia punya fitur Hyundai Blue Link yang bisa nyari mesin atau apa, ngecek kondisi mobil itu via smartphone atau menggunakan tab gitu. Jadi mobil itu kita bisa koneksi pakai handphone. Jadi apa-apa tuh kalau misalkan ada problem gampang tinggal ini aja gitu. Definitely Hyundai Creta ini yang saya bawa pertama paling saya seneng adalah nih di kecepatan tinggi 70-80 km/jam atau 100 dia terlihat dia sangat enak. Jadi maksudnya tuh dalam arti kabinnya kedap. Pertama kabinnya kedap. Jadi perdaban kabin ini sebenarnya oke. Di jalan tol juga road noise itu minim. Memang masih ada sedikit masuk, tapi masuknya tuh nggak terlalu yang sampai kedenger banget gitu. Jadi oke lah, dia road noise-nya masih cukup minim. Bahkan di kecepatan 80 juga ini bener-bener enak. Dan yang paling saya suka di Hyundai Creta tuh kalau di jalan tol tuh fitur radarnya. Dia bisa lane following assist seperti ini. Saya lagi nyetir 80, saya nggak usah pegang setir, biarkan komuter yang membaca. Dan ini juga bisa kalau misalnya agak belokan agak dikit ya, dia bisa loh. Jadi kalau misalkan saya lagi di kecepatan kayak gini, misalkan nih di sini ada belokan yang nggak terlalu tajam, dia masih bisa loh. Tapi memang kalau buat lane following assist ini memang nggak bisa yang sudutnya tuh tajam banget. Ini kebetulan lagi belok nih tuh, ya bisa. Tapi memang kita harus kali-kali itu pegang setir dalam kurun waktu ya 20-30 detik. Cuma kalau misalnya kita ngabaikan ya berkali-kali kita abaikan, dia nanti ada peringatannya. Dan sampai kita nggak megang setir dan kita abaikan si peringatannya, dia fitur smart sensi level assist dia bakal batal secara otomatis. Jadi fitur ini sebenarnya tujuannya bermaksud supaya mobil itu tahu gitu bahwa di depannya kita masih ada yang lagi nyupir di mobil gitu. Ini kita akan lihat. Ini masih key on steering wheel, kita lihat. Dan kalau sampai kita mengabaikan aja, kita ngabaikan si fitur ini. Nah nanti kita lihat dia bakal lane following assist dia bakal batal secara otomatis. Jadi memang kita butuh waktu 1 menit lah kalau misalkan ini. Jadi minimal kalau kita lagi nyetir di jalan tol tuh ya kali-kali kita mesti agak nyenggol setir dikit lah kalau pengen fitur lane following assist tetap bekerja terus. Tapi memang selain fitur lane following assist sama random dapet warning, cuman dia juga ada cruise control. Tapi agak sayang sih cruise controlnya dia belum adaptif. Mungkin kalau di next improvementnya Hyundai Creta dapat fitur adaptive cruise control tuh enak banget. Bahkan dia bisa sampai fitur itu semi autonomous. Jadi bisa apa ya, bisa kayak ya kita tinggal nyantai aja kayak gini.
sekarang kita kan ke bagian performa. Untuk performa kereta ini sebenarnya kan mesin yang dipakai itu dia smart stream, dia 1500 cc 4 silinder, dan dia menggunakan transmisi CVT, tepatnya IVT ya, Intelligent Variability Transmission. Dia virtualnya itu 8 speed. Tapi saya harus akui ini IVT-nya tuh beda sama transmisi lain. Karena gini, ini misalkan saya lagi di jalan tol, ini kita misalkan nyalip, coba kita gas ke dalam, tuh mesin itu langsung berputar, dia di atas 5000 rpm. Jadi kalau kita misalkan lagi mau nyalip atau di jalan biasa atau jalan tol tuh tarikannya enak. Ini padahal saya nggak pakai mode sport loh, mode normal aja dia masih effortless, jadi masih lumayan lah, nggak yang sampai pelan gitu. Ini transmisi CVT-nya saya rasa ini cukup sigap loh buat Hyundai Creta. Dan infonya transmisi ini beda dengan transmisi CVT yang lainnya. Untuk akselerasi, saya udah coba tadi 0 sampai 100 km per jam itu baru tuntas dalam waktu 12,2 detik. Ya oke lah, dia nggak cepat-cepat amat, jadi masih tergolong cukup oke lah. Tapi yang paling menarik adalah konsumsi bahan bakarnya. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 13,7 km per liter. Wow, itu irit banget buat sebuah kereta yang 1500 cc dan rivalnya tuh kayak Honda HR-V, Kia Seltos, itu MG-ZS gitu, dia irit nih. Dan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mencatat di kisaran 18,3 km per liter. Oke lah, dia masih tergolong cukup irit karena perpaduan transmisi CVT yang dimiliki Hyundai Creta ini menggunakan transmisi IVT. Jadi dia tuh bisa menjaga putaran mesin tetap rendah, tapi konsumsi BBM-nya efisien dan tarikannya tuh dia tetap cepat gitu. Makanya saya suka loh sama Hyundai Creta. Nah, ada beberapa fitur yang selain tadi yang saya udah coba di jalan tol, lane following assist sama lane keeping assist. Kalau di dalam kota tuh lebih banyaknya tuh ada beberapa fitur yang saya rasa kepake juga. Yang pertama itu fitur pre-collision warning. Kalau misalkan kita di depan tuh kita lupa nggak ngerem, dia nanti bakal ada peringatan. Kalau misalkan kita nggak sampai mengabaikan, dia nanti langsung mobil ini bisa ngerem secara otomatis. Dan berikutnya juga dia punya fitur front departure warning. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi di stopan, lagi bengong lagi main HP, totonya lagi hijau di depan, mobil udah jalan. Nanti di kereta ini dia ada fitur front departure alert yang memperingatkan kita supaya kita nggak diklakson sama mobil belakang kalau misalkan kita lagi kejebak macet, totonya di depan tuh udah jalan, kitanya bengong gitu. Kemudian hal berikutnya adalah di Hyundai Creta ini dia juga punya fitur safe exit assist, yaitu buat kalau misalkan teman-teman lagi di parkiran, di depan kita lagi keluar, di belakangnya contohnya ada motor atau mobil lagi melintas, dia ada peringatannya tuh. Dan selain itu juga dia punya fitur blind spot monitoring serta rear cross traffic alert. Tapi rear cross traffic alertnya agak unik di kereta itu. Saya udah berkali-kali nyoba. Ya kalau misalkan teman-teman lagi lagi mundur, contohnya di belakang tuh ada motor atau mobil lagi melintas, dia bakal rem secara otomatis dan dia tuh sifatnya remnya mendadak. Jadi kayak ada emergency braking signal. Saya udah coba berkali-kali ini dan hampir sering kejadian juga. Saya lagi mundur, contohnya di belakang lagi ada motor nyalip gitu. Makanya saya jujur fitur radar di Hyundai Creta tuh tepat guna juga untuk dalam kota dan luar kota. Tapi memang satu yang kurang tuh fitur adaptive cruise control. Mungkin di next improvement mudah-mudahan kereta minimal tipe Prime dia punya fitur adaptive cruise control. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau udah punya fitur adaptive cruise control tuh mobil itu bisa bisa semi autonomous. Nah, harus diakui ada beberapa hal yang saya kurang suka dan yang saya suka. Tapi kita mulai dulu hal yang saya suka dulu ya.
Yang pertama yang paling saya suka adalah fitur Hyundai Blue Link. Jadi kalau teman-teman tahu, dan saya sebenarnya udah pernah coba fitur Hyundai Blue Link itu di video sebelumnya pas lagi saya coba fitur Blue Link sama fitur radar itu enak gitu. Kenapa? Karena kita tuh punya cadangan. Jadi misalkan kita kunci mobilnya nggak tahu gitu, misalkan keselip di mana, keselip di mana. Jadi kalau teman-teman misalkan lagi di jalan, lagi mau ke mobil, cuma bawa HP gitu, kunci mobil memang kita taruh tapi kita nggak tahu tuh kunci mobil lagi di mana. Nah, kita iseng aja, kita pakai Hyundai Blue Link, bisa bawa ke mobil dan bisa mengatur fitur-fitur lain. Jadi Blue Link tuh menurut saya tuh kepake banget gitu. Jadi bukan cuma sekedar buat lock unlock mobil, bukan cuma sekedar buat ngecek kondisi mobil, bahkan mobil ini bisa dilacak. Jadi kalau teman-teman misalkan mobilnya dicuri, Anda nggak usah khawatir karena fitur Hyundai Blue Link tuh bisa ngelacak posisi mobil kita tuh ada di mana gitu. Jadi kita tuh terhindar dari kepanikan karena mobil kita dicuri gitu. Kemudian hal berikutnya yang saya suka di Hyundai Creta ini adalah entertainment sistemnya oke, dia cukup besar, dan selain dia support Android Auto, Apple CarPlay secara wireless. Kemudian yang berikutnya selain fitur Apple CarPlay, Android Auto yang wireless, dia juga punya fitur wireless charging. Tapi agak unik wireless chargingnya di kereta ini. Kalau misal kita kita naruh HP yang udah bisa wireless charging, kita taruh sini dan ngoyalnya di mana? Anda nggak usah khawatir, dia tinggal kita cari aja tuh di speedometer tuh. Kemudian hal berikutnya yang saya suka di Hyundai Creta itu adalah mobil ini punya pendingin kursi, tapi sebenarnya agak nanggung. Kenapa pendingin kursinya tuh nggak pakai level gitu? Ini sih udah oke, dia punya kursi, tapi bukan cuma di tipe Prime, tipe style yang di bawahnya tipe Prime dia juga punya gitu. Kemudian hal berikutnya juga yang saya suka di Hyundai Creta tuh dia speakernya sama, bukan tipe tertinggi doang yang dapat speaker Bose. Tipe style satu di bawah yang tipe Prime yang lagi saya coba ini sama, dia juga punya fitur speaker Bose, dan kualitas suara tuh bener-bener enak, jernih, bassnya pas, dan enak aja gitu suaranya. Dan saya jujur kalau selama bawa mobil ini tuh bener-bener enjoyable gitu, jadi sangat menikmati mobilnya. Kemudian hal berikutnya yang saya suka lagi selain dari fitur Bose, dia ada panoramic sunroof. Oke, dia di tipe Prime aja, tapi itu saya rasa nggak masalah sama sekali. Sama satu hal yang berikutnya yang saya suka lagi, mobil ini juga dia fiturnya tuh lengkap gitu, harganya reasonable, fiturnya dia tergolong sudah cukup lengkap. Tapi meski begitu memang ada sejumlah hal yang saya agak kurang suka di Hyundai Creta ini. Yang pertama itu adalah bunyi klaksonnya. Misalkan dengar bukan jelek, sebenarnya klaksonnya udah oke, dia pakai klaksonnya keong, tapi kurang satu lagi gitu. Bunyinya kayak gini nih. Kasih satu lagi sih minimal klaksonnya. Kalau misalkan udah dua horn keong tuh klaksonnya saya rasa udah lebih berwibawa. Ini kurang satu lagi keongnya tuh, klaksonnya tuh. Memang klaksonnya nggak jelek, tapi kurang satu lagi keongnya. Jadi suara klaksonnya lebih oke dan lebih berwibawa. Kemudian yang kedua yang saya agak kurang suka di Hyundai Creta ini, tadi saya bilang cooler seatnya oke, dia buat sisi driver dan penumpang depan ada, tapi alangkah lebih baiknya dikasih 3 level gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan dikasih 1 level tuh kadang kita tuh kalau kepanasan banget gitu kan, pengennya dingin itu cepet gitu. Atau kalau misalkan cooler seatnya kadang keceng teing gitu, udah pakai 1 level. Tapi ini misalnya di kereta cuma 1 level gitu, kenapa nggak sekalian dikasih yang cooler seat itu 3 level? Jadi sebenarnya agak nanggung aja gitu sebenarnya. Kemudian yang berikutnya yang saya kurang suka di Hyundai Creta tuh memang kursi belakang oke, dia cukup enak, tapi mungkin alangkah lebih baiknya lagi dikasih pengaturan kursi reclining, sehingga kalau buat yang di belakang tuh biar lebih fleksibel aja. Sebenarnya di belakang tuh kursinya kalau posisi standarnya tuh ya oke lah, lumayan enak, tapi mungkin lebih baik lagi dikasih pengaturan
reclining. Sama satu hal lagi yang saya sebenarnya agak kurang tuh di kereta. Oke, dia tadi fitur push auto-nya udah ada, tapi alangkah lebih baiknya dikasih fitur adaptive cruise control. Mungkin itu aja hal yang saya suka dan saya kurang suka di Hyundai Creta, dan bagaimana konsumsi BBM-nya dan performa. Sejujurnya ini saya rasa tuh enak karena performanya oke, konsumsi BBM-nya juga dia hemat, bahkan tarikannya kalau misalkan saya bawa keluar kota juga sebenarnya ini masih oke aja loh. Kalau misalkan saya bawa mobil ini ke mungkin keluar kota, ke Jakarta atau kemana, ini saya rasa masih tergolong oke, karena saya duduk sendiri aja tuh posisi nyetirnya udah enak, di belakang juga udah cukup enak, tapi rasanya tepat guna loh Hyundai Creta tuh. Ini udah definitely udah oke loh buat sebuah crossover SUV yang kelas 300 sampai 400 juta rupiah. Jadi mungkin begitu aja tes lengkap Hyundai Creta. Jadi jangan lupa ada klik like bila video ini, komentar di bawah, dan pastikan subscribe ke channel saya bagi yang belum. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya thank you banget sama Hyundai Andalan. Dan teman-teman kalau misalkan mau beli Hyundai di daerah Bandung atau Jawa Barat dan sekitarnya, saya rekomend banget kok Hyundai Andalan. Lebih panjang, nanti alamat showroom nanti saya akan taruh di kolom deskripsi supaya lebih jelas. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.